Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini saya Muhammad Ridwan Siregar dari Master Concrete Indonesia akan mencoba menjelaskan teori dasar tentang beton atau Basic Concrete Theory. Saya akan mencoba menjelaskannya secara sesederhana mungkin agar kita dapat mengikuti konten-konten dari Master Concrete di video berikutnya. Sebelum itu semua, jangan lupa subscribe and share. Oke, let's go. Sebagai perkenalan singkat, nama saya Muhammad Ridwan Siregar. Saya seorang Technical Concrete Manager di salah satu supplier konkrit di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saya lulusan Universitas Sumatera Utara, memiliki beberapa pengalaman di laboratorium, di proyek jalan, di underground mining, dan terakhir saya bekerja di supplier konkret untuk support mining atau tambang di PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan juga di PT Sumbawa Timur Mining. Oke, sebagai perkenalan singkat tentang beton, sesuai dengan ASTM C125. ASTM itu adalah singkatan dari American Society of Testing Material, sebagai salah satu badan yang mengeluarkan standar atau spesifikasi berhubungan dengan dunia material, konstruksi, dapat berupa konkrit, dapat berupa aspal, dapat berupa keramik, dapat berupa tanah, dan hal lain sebagainya. ASTM ini adalah badan yang paling terkenal di dunia karena Indonesia sendiri banyak mengeluarkan standar nasional Indonesia atau SNI dengan mentranslasi atau menjadikan ASTM ini sebagai acuannya. Di ASTM itu memiliki beberapa kelas, kelas A, B, C, D. Gitu. Kalau yang dia bagian C itu khusus mengatur tentang konkrit. Di ASTM C125, ASTM C125 ini membahas tentang definisi-definisi atau istilah-istilah umum terkait beton. Disebutkan bahwa ASTM itu menyebutkan bahwa dan juga di SNI yang sudah ditranslasi menyebutkan bahwa beton itu adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan campuran tambahan. Oke, jadi dari ASTM itu kita dapat menyimpulkan bahwa beton itu adalah semen, air, agregat halus, dan agregat kasar yang dimixing atau dicampur maka akan menghasilkan suatu material yang bersifat press atau workable, lecak, yang mana apabila telah berhidrasi dengan sempurna maka akan dari material yang bentuknya liquid menjadi material yang sangat keras. Dalam dunia teknik sipil sudah umum untuk dibahas bahwa sebelum kita mengenal beton, kita harus mengenal yang namanya pasta. Pasta itu adalah campuran antara cementitious material. Cementitious material ini adalah material-material yang memiliki sifat beton, sifat mengeras apabila dia bereaksi dengan air, atau bahasa lainnya adalah hidrasi. Jadi suatu material yang apabila dia berhidrasi karena kontak atau bereaksi dengan air, maka dia mengeras. Itu kita sebut dengan cementitious material. Maka cementitious material itu apabila dicampurkan dengan air, maka akan menghasilkan yang namanya pasta semen. Pasta semen ini yang mana yang biasa digunakan untuk jadi acian, seperti itu. Kemudian kita mengenal yang namanya mortar. Mortar itu adalah semen, air, dan agregat halus. Kemudian apabila kita tambahkan agregat kasar menjadi 4 material dasar ini dicampur maka akan menghasilkan yang namanya material beton atau konkrit. Oke, di dalam industri beton saat ini, baik itu di Indonesia maupun di dunia, maka perkembangan beton ini telah melampaui hanya sebatas 4 material dasar tadi. Dunia konkrit modern, material beton modern itu telah memiliki banyak material tambahan di dalam pencampurannya. Bisa berupa bahan kimia cair atau yang dikenal dengan admixture, ada aditif lain berupa powder,
cementitious material yang bisa itu berupa silica fume, bisa berupa fly ash, bisa berupa slag powder, bisa berupa copper tailing, yang mana material yang dimaksud adalah material cementitious tadi, yaitu material yang memiliki kandungan yang apabila bereaksi dengan air, maka dia akan memiliki sifat hidrasi kemudian mengeras. Kemudian ada lagi material tambahan bisa berupa serat fiber. Serat fiber ini diperuntukkan untuk mengcounter sifat lemahnya dari beton. Beton itu sendiri memiliki dua sifat dasar. Sifat dasarnya adalah sangat kuat terhadap tekanan. Jadi beton itu kalau ditekan, diinjak dengan truk, dia sangat kuat, tapi sangat lemah terhadap tarik. Artinya apa? Lemah terhadap tarik itu dia gampang patah apabila apabila memiliki deformasi yang mana salah satu bagiannya tertarik, maka dia akan gampang patah. Secara umum dapat dimengerti bahwa kekuatan tarik dari suatu beton itu berkisar di antara 5-10% dari kuat tekannya. Maka steel fiber ataupun polypropylene fiber, serat fiber ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat lemah dari terhadap tarikan itu. Kadang kita juga menambahkan es atau nitrogen di dalam campuran beton untuk mengurangi suhu awal dari beton ini untuk mencegah yang ada namanya delayed ethering formation, yang mana apabila beton itu memiliki sifat suhu yang sangat tinggi, maka akan terjadi masalah-masalah di kedepan harinya, bisa terjadi retak, bisa terjadi hidrasi yang tidak maksimal, kekuatan tidak tercapai, dan hal lain sebagainya. Penggunaan material tambahan lainnya ini tidak terbatas pada hal ini saja ya. Bisa ada mungkin teman-teman menemukan di luar lain hal-hal bahan tambah yang bisa digunakan terhadap beton. Semuanya bisa ditambahkan tergantung dengan sifat apa yang ingin kita tambahkan ke dalam beton itu sendiri. Jadi penggunaan material itu tergantung kepada kebutuhan akan penambahan properties material dari beton itu sendiri. Jadi dengan berkembangnya penambahan material-material terbarukan yang dapat menunjang untuk memperkuat sifat dari beton itu sendiri, maka kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa beton itu adalah campuran antara semen, air, agregat halus atau agregat kasar. Maka dapat kita pahami di slide berikut ini, kita dapat menyimpulkan bahwa beton itu adalah gabungan antara pasta dan agregat. Pasta itu apa? Pasta itu sendiri adalah seperti pembahasan kita sebelumnya, adalah cementitious material ditambah air, kemudian ditambahkan dengan sifat-sifat bahan kimia lainnya. Bisa berupa bahan kimia admixture cair, bisa berupa cementitious seperti fly ash atau slag atau silica foam dan lain sebagainya, ditambah dengan agregat. Agregat itu apa? Agregat itulah adalah bahan pengisi yang berguna untuk membuat volume betonnya semakin besar. Karena kalau kita hanya gunakan semen, air, dan pasta lah pada umumnya, maka kita akan memiliki cost yang sangat luar biasa. Cementitious material tadi juga memiliki hidrasi yang sangat besar. Kalau dalam 1 kubik beton itu kita buat hanya dari campuran pasta, maka resiko retak akan sangat besar karena sifat hidrasi dari semen itu sangat tinggi. Maka dengan penambahan agregat di dalam campuran beton itu, maka hidrasi itu dapat terdistribusikan ke material dan dia tidak menjadi maksimal seperti itu. Kemudian mungkin itu tentang basic teori tentang beton. Jadi sekarang kita dapat memahami bahwa beton itu adalah campuran antara pasta yang dapat berupa cementitious material, air, dan bahan kimia, kemudian agregat sebagai pengisi. Sejarah beton itu sudah berlangsung sangat lama, di mana piramida dapat kita katakan sebagai mortar juga, sebagai bagian dari konkrit, namun dia mortar konkrit. Kemudian ada Ka'bah juga dibangun dari tanah liat yang disusun menjadi mortar, kemudian ada di Giza di Mesir, Great Wall Cina,
kemudian ada di Mohenjo-daro itu di Pakistan ditemukan artefak-artefak tua yang mana itu kita kategorikan sebagai beton, tapi bukan sebagai beton hidrolis, tapi eh, dia hanyalah sebagai mortar, lime mortar begitu. Kemudian di beton itu sendiri yang namanya hydraulic lime mortar ada namanya mortar. Mortar itu adalah bahan cementitious yang dicampurkan dengan air kemudian dia mengering. Ada, tapi dia tidak memiliki sifat hidrasi. Artinya ketika ada satu material yang memiliki bahan kimia tertentu dicampur dengan air, maka tidak merubah hasil atau output dari eh, senyawa material itu setelah dia bereaksi. Namun kalau dia hidrolis semen, dia apabila suatu material itu dicampurkan dengan air, maka yang keluar adalah material baru dan H2O dan CO2 dan lain sebagainya. Yang pasti outputnya berubah. Di sini saya sudah membuat rumusnya, teman-teman bisa lihat mungkin apabila ingin lebih detail bisa saya jelaskan di pembahasan berikutnya. Pertama kali yang namanya hidrolik semen, yaitu semen dicampur dengan bahan sementitis material dengan bahan pengisi digabungkan dengan air, maka dia berhidrasi membentuk senyawa baru yang kuat, itu namanya hidrolik semen. Pertama kali ditemukan oleh bangsa Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno mereka memiliki yang namanya Pantheon, memiliki Colosseum, itu adalah beton pertama kali dilihat. Namun pada perjalanannya Romawi runtuh. Ketika Romawi runtuh, maka ilmu tentang beton ini menghilang. Sampai pertama kali ditemukan kembali oleh seseorang yang berkebangsaan Inggris pada tahun 1756 bernama John Smeaton. Dia menemukan rumus lime mortar. Kemudian dari sini dikembangkan lagi di tahun 1796 oleh si James Parker menjadi natural hydraulic cement. Kemudian 1824 si Joseph Aspin menemukan yang namanya Portland cement. Kenapa dikatakan Portland cement? Oke, ini adalah Pantheon Roma, ini Eddystone Lighthouse di Inggris, United Kingdom. Kenapa dikatakan Portland cement? Dikatakan Portland cement adalah karena ketika pertama kali ditemukan, materialnya itu ditemukan di yang namanya Isle of Portland atau Island of Portland atau Pulau Portland yang ada di Inggris. Inggris itu terhubung dengan di tahun Inggris itu adalah suatu negara yang besar dan mereka tidak pernah dijajah dan keberadaannya sampai sekarang masih ada. Mereka tinggal di pulau tersendiri di laut North Sea yang mana itu lingkungannya sangat keras, ombaknya bisa menghancurkan, mengabrasi tanah-tanah yang ada di Inggris, di kerajaan Inggris. Dari itu kerajaan Inggris berpikir untuk Inggris ini dari kota ke kota dihubungkan oleh suatu kanal. Dari situ kerajaan Inggris berpikir untuk bagaimana caranya menemukan suatu material yang tahan terhadap gelombang air laut ini atau North Sea yang sangat keras ini supaya kanal-kanal di Inggris itu tetap eh, tetap awet seperti itu. Maka oleh ilmuwan tadi yang menemukan pertama kali semen Portland ini setelah hilang oleh bangsa Romawi, maka dia ambil dari pulau yang bernama Isle of Portland di Inggris, maka disebutlah Portland Cement. Di Amerika sendiri ada yang namanya wilayah Portland, tapi itu bukanlah Portland yang dimaksud. Portland yang dimaksud, semen Portland itu yang dimaksud berasal dari Island of Portland di United Kingdom. Bagaimana beton itu bercampur dan terjadi proses hidrasi menghasilkan beton yang sangat keras? Pada prinsipnya adalah seperti semen itu cairan butiran semen itu ketika dia bereaksi dengan air, maka dia berubah menjadi seperti kristal-kristal yang panjang. Di antara satu butiran dengan butiran yang lain, ketika kristalnya memanjang, dia akan terhubung. Ketika terhubung, semakin panjang, maka dia akan menjadi satu senyawa yang sangat padat. Begitulah kira-kira reaksi yang terjadi dari semen. Bisa kita lihat dari gambar ini adalah partikel-partikel semen yang larut di dalam air, kemudian dia semakin
memanjang seperti yang saya bilang tadi, dia semakin memanjang, kemudian bersatu menjadi satu material yang utuh, tentunya dengan bantuan oleh air, hidrasi oleh air. Dapat kita lihat bahwa apabila apabila dalam suatu konsep, ini konsep hidrasi semen, apabila di dalam di dalam campuran semen ini kadar airnya terlalu banyak. Kita di dalam dunia beton itu membahas yang namanya water cement ratio. Kenapa tidak boleh menambah air? Bisa kita katakan bahwa dengan suatu volume, apabila kita menambahkan lebih banyak air, maka volumenya akan mengembang. Suatu senyawa butiran semen ditambahkan air, maka volumenya akan mengembang. Dengan mengembangnya volume, maka jarak antara partikel semen ini akan semakin jauh. Artinya, kalau semennya sedikit, mungkin jarak antar partikel itu hanya seperti ini. Namun, ketika ditambahkan banyak air, maka jaraknya akan seperti ini. Artinya, jarak antara jari-jari atau kristal-kristalnya itu akan semakin jauh. Ketika dia semakin jauh, maka akan ada resiko dia untuk patah lebih mudah patah. Berbeda halnya apabila dia sangat rapat sehingga kekuatannya sangat sangat kuat begitu, tidak sekuat ketika jaraknya jauh seperti itu. Oke, dalam merencanakan suatu campuran beton, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, bisa persyaratan struktur dari bangunan yang ingin kita bangun, exposure class. Exposure class ini adalah paparan dari lingkungan yang ekstrim, berupa air laut, sulfat, chloride. Kalau teman-teman lihat di jembatan-jembatan di daerah pantai itu, biasanya betonnya itu ada terkeropos. Terkeropos itu karena exposure kelasnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Namun itu bisa kita counter dengan perencanaan yang lebih baik terhadap jenis beton apa yang akan kita gunakan terhadap struktur tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan placement method. Nanti kita memiliki pembahasan terkait ini, cost efektif. Beton itu bisa dibuat dengan model bagaimanapun, tapi bagaimana kita mendesain atau merencanakan suatu campuran beton itu sangat dengan memperhatikan cost, juga weather condition, apakah panas, apakah dia bersalju, itu ada pertimbangan khusus. Kemudian kita juga harus memperhatikan jarak delivery dari satu titik ke titik lain ketika kita ingin mengantarkan beton itu dalam kondisi sudah press, tercampur, kita harus mempertimbangkan jaraknya. Jangan sampai ketika betonnya sampai di lokasi, betonnya sudah mengering. Ada juga pertimbangan temperature control, ini berhubungan dengan mass konkrit. Mass konkrit itu adalah pengecoran yang sangat besar, yang mana apabila dimensi dari struktur beton itu sangat luas, maka akan terjadi yang namanya delay Ettringite formation. Delay Ettringite formation itu adalah beton itu memiliki suhunya terkunci karena dia sangat panas, sangat sangat besar, maka hidrasi panas yang dikeluarkan sebagai produk dari hidrasi semen akan terkunci di pusat inti dari beton itu. Panasnya tidak bisa lepas. Kalau beton yang bagian permukaan luar, dia bisa terjadi transfer termal ke bagian luar, tapi yang bagian inti betonnya suhunya akan terkurung di dalam itu. Akibatnya apa? Akibatnya permukaannya sudah mulai mendingin, tapi intinya sangat panas. Apabila terjadi perbedaan suhu, ada risiko pemuaian yang menyebabkan beton itu bisa patah dan kegagalan struktur terjadi. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan tentang water cement ratio. Water cement ratio itu adalah rasio penggunaan air dan semen seperti yang saya bahas sebelumnya. Kemudian rasio antara pasir dan agregat, jangan sampai pasirnya itu, betonnya itu sangat kasar, dan beberapa pertimbangan hal lainnya. Dalam merencanakan suatu campuran beton, kita bisa memiliki beberapa metode, bisa mengacu pada SNI 2834 tahun 2022. Ini adalah SNI yang paling umum di Indonesia yang sampai sekarang masih digunakan, tapi sebenarnya sudah ketinggalan zaman, yang mana SNI itu telah diperbarui sesuai metode ACI 7656 tahun 2011. Kemudian kita juga bisa melakukan proporsi percampuran itu dari volumetric method trial and error. Jadi
campurannya kita coba-coba, semennya segini, airnya segini, agregatnya segini, hasilnya bagaimana. Itu namanya trial and error. Dan ini adalah metode yang paling saya senangi apabila kita telah memahami dua metode di atasnya. Karena kita tidak bisa mencoba suatu campuran tanpa memahami konsep dasar yang diatur dalam SNI 2834 atau SNI HC 7656-nya. Sebagai bahan pertimbangan seperti yang saya sebutkan tadi, ini saya mencoba mencontohkan bagaimana suatu proporsi material itu bisa sangat berbeda antara satu desainer dengan desainer lain, tergantung dengan concern pertimbangan-pertimbangan apa yang mereka butuhkan. Misalnya saya temukan ada satu desain FC30 atau K350 di Kota Medan memiliki semen sebesar 411 kilo per meter kubik. Di Riau, saya menemukan semennya 430 kilogram per meter kubik. Sementara saya di Nusa Tenggara mendesain FC30 dengan semen 370 meter kubik. Jadi 411, 430, 370. Terjadi perbedaan yang sangat signifikan dalam proses dalam proportioning dari material itu. Artinya terjadi perbedaan cost. Mana yang lebih baik tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Apakah dari cost benefit-nya itu di 370 sangat worth it, apakah di 430 lebih worth it, tergantung banyak faktor. Faktor terutama itu berapa harga material dasar di daerah tersebut. Namun, pada umumnya, beton dengan kandungan semen paling rendah adalah beton yang paling murah karena material semen adalah material paling mahal eh, di dalam campuran beton itu. Tentu admixture kadang mahal tapi penggunaannya volumenya relatif lebih sedikit. Untuk mixing plan atau plan pabrik pencampuran itu ada beberapa jenis. Tentu apabila kita ingin melakukan suatu pengecoran sederhana di rumah, kita dapat mencampur secara menggunakan mixer yang kecil atau laboratorium mixer gitu. Kita mungkin bisa mencampur seperti itu kan, tapi otomatis kualitasnya tidak akan terjamin. Dengan mixer lab, kualitas terjamin, tapi volume hanya kecil untuk beberapa volume yang sangat kecil seperti itu untuk area-area sederhana. Namun untuk pada tahap produksi, tahap project, ada banyak jenis mixing plan. Bisa mini plan, ini yang kuning kita coba pernah lakukan di Sumbawa Timur dan ini sangat berhasil. Kita support untuk daerah tambang. Kemudian ada full automatic system, ini juga kita punya di Sumbawa untuk proyek di Sumbawa Aman Mineral Nusa Tenggara. Kemudian ada mobile plan. Mobile plan ini biasanya untuk area-area remote yang kapasitas kebutuhan betonnya tidak terlalu besar, tapi diperlukan kontrol kualitas yang sangat baik, maka kita lakukan mobile plan. Artinya cost untuk membangun pabrik itu tentu lebih murah dibanding kita membangun mini plant atau full automatic system plan. Kemudian ada juga self loading batch plan, ini juga hampir sama dengan mobile batch plan, cuman dia dengan volume yang lebih kecil gitu. Jadi truknya ini bisa meloading, menimbang semennya sendiri, menimbang air, menimbang agregatnya sendiri. Tentu ini juga tidak lagi menjadi suatu hal yang 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 tidak terkenal. Artinya ini sudah banyak digunakan di Indonesia di proyek-proyek Indonesia. Oke, untuk jenis-jenis beton itu sendiri sangat beragam. Ini saya coba merangkum jenis-jenis beton yang ada di dunia industri saat ini. Dengan beberapa parameter pertimbangan, dapat saya katakan inilah paling tidak beton, jenis-jenis beton yang paling umum digunakan saat ini. Kenapa bisa banyak jenisnya? Ya seperti yang saya katakan tadi, tergantung metode, tergantung material dasar penyusunnya, tergantung keperuntukannya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini secara parameter paling sederhana beton itu
diatur berdasarkan cementitious materialnya. Apakah dia semen material beton biasa, material normal konkret itu yang seperti saya katakan tadi hanya semen, air, agregat kasar dan agregat halus, atau dia pozolan konkret. Pozolan konkret ini bisa ditambahkan semennya dengan fly ash atau material yang memiliki cementitious dengan substitusi, artinya yang ketika harusnya 430 semen, kita bisa reduce 400 semen, 30 adalah cementitious material atau pozolan. Atau mungkin telah dikembangkan juga beton itu memiliki eh, tanpa menggunakan semen sama sekali. Jadi dia menggunakan pozolan ditambah dengan material reaktif, pengaktif dari sifat cementitiusnya, kemudian jadilah dia beton. Oke, saya coba bahas pozolan itu apa sih? Pozolan itu adalah material alam yang memiliki sifat cementitious material. Itu dikatakan pozolan. Oke, selanjutnya dari parameter apparent density atau dari density yang diinginkan ada beton normal. Beton normal itu ya normal biasa, density-nya di sekitar 2.400 sampai 2.500. Ada heavy density, betonnya itu sangat-sangat padat densitasnya. Peruntukannya apa? Bisa untuk beton yang tahan terhadap reaksi nuklir atau bahasa lainnya dari radioaktif. Beton yang tahan terhadap radioaktif seperti di rumah sakit khusus di Amerika, atau beton yang tahan terhadap bom. Dia sangat padat. Beratnya bisa mencapai 2.800 atau 2,8 ton per kilometer kubik, atau lightweight density, beton beton dengan berat jenis yang sangat rendah, density yang sangat rendah. Ini bisa kita lihat dari bata ringan atau panel-panel ringan. Ini udah sangat umum ada di Indonesia. Secara parameter strength, beton itu sendiri bisa dikategorikan dalam artian lean concrete. Lean concrete itu material dasar, kekuatannya di bawah K175 atau FC15. Ke bawah itu kita sebut lean concrete. Ada structural concrete, kalau di SNI atau PBI diatur apabila dia K175, artinya 100 beton itu mampu menahan beban 175 kg per cm kuadrat. Maka itu kita sebut sebagai beton struktural ketika kekuatannya lebih besar dari 175 kg per cm kuadrat, atau itu kira-kira FC12 ke atas. Nah, kalau lean konkret tadi yang non struktural di bawah FC 12 atau biasa dibulatkan ke 15. FC 15 ke bawah itu lean konkret, FC 15 ke atas itu struktural konkret. Ada yang namanya high strength konkret. Kalau struktural konkret tadi dia berada di kisaran FC 15 sampai FC 31 atau FC 30 MPa, maka disebut struktural konkret. Ada namanya high strength konkret atau beton mutu tinggi. Dia memiliki kekuatan di antara 30 MPa sampai dengan 80 MPa. Itu disebut dengan high strength concrete. Ada namanya high performance concrete, dia memiliki beton yang memiliki kekuatan tekan di antara 80 MPa sampai dengan 120 MPa, kita sebut high performance concrete. Kemudian ada yang namanya ultra high performance concrete atau UHPC, itu memiliki kekuatan tekan lebih besar dari 120 MPa. Ada yang namanya CLSM, ini adalah material khusus yang pernah saya kembangkan di PT Freeport Indonesia. Dia memiliki kekuatan tidak boleh melebihi 2 MPa, artinya dia sangat-sangat rendah, bisa digaruk dengan ekskavator, tapi dia harus memiliki sifat flow. Sifat flow ini dihasilkan dari admixture, yang mana admixture itu harus bereaksi dengan semen. Artinya apa? Untuk mendapatkan flowabilitas yang baik, maka dibutuhkan admixture yang banyak, yang harus bereaksi dengan semen yang banyak. Ini adalah challenge yang kita selesaikan di Freeport, di mana kita berhasil mendesain beton ini dengan sedikit konfigurasi khusus seperti itu. Secara mixture, jenis mixture-nya sendiri atau saya dapat katakan di parameter workability, beton itu bisa kita katakan normal konkret. Biasanya teman-teman di lapangan menyebutnya SLAM 12, beton SLAM 12. Itu adalah 12 yang artinya ketika diuji dengan SLAM test, terjadi penurunan
jarak antara tinggi awal yang diukur dari slamcon dengan penurunannya itu 12 cm biasa disebut dengan beton normal. Ada namanya SCC atau Self Consolidated Concrete atau Self Compacting Concrete. Dia memiliki sifat khusus, betonnya sangat flowable, sangat 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 liquid. Ketika dia diletakkan ke suatu tempat, maka dia akan mengikuti permukaan tempatnya. Dia akan mencari daerah yang lebih tinggi. Sifatnya sangat mirip seperti air. Ini juga harus menggunakan admixture. Dia memiliki beberapa requirement khusus. Mungkin bisa kita bahas di video yang lain. Ada pumpable concrete. Pumpable concrete artinya adalah beton yang bisa dipompakan dengan mesin pompa concrete pump. Ini juga ada challenge bagaimana mengatur suatu beton itu ketika dia dipompakan tidak terjadi macet di pompa, tidak terjadi yang namanya segregasi ketika betonnya keluar, tidak terjadi yang namanya betonnya terlalu kental dan segala macam. Ada requirement khusus yang bisa dilihat di video saya yang lain. Ada beton yang plastik. Plastik itu artinya betonnya itu bisa diatur untuk memiliki sifat workable dalam jangka waktu yang lama. Artinya apa? Ketika saya kirimkan satu beton dari satu tempat, kemudian saya deliver, saya kirim ke tempat yang lain dengan jarak yang sangat jauh, sebut saja 8 jam, 12 jam, 10 jam, bahkan 24 jam, beton itu bisa masih dalam kondisi yang plastis. Kondisi yang plastis itu artinya dia masih seperti kondisi sesaat ketika dia dicampur. Ini kita menggunakan admixture khusus atau bahan kimia khusus yang mana ini harus benar-benar dikontrol dengan baik. Karena apabila tidak dikontrol dengan baik, maka betonnya akan meleset dan risiko-risiko yang lebih besar bisa terjadi. Maksudnya adalah ketika jarak delivery time kita misalnya sebut saja 4 jam dari lokasi pabrik ke lokasi proyek, delivery time-nya 4 jam. Kita berharap ketika betonnya setelah 4 jam diletakkan di lapangan, maka dalam 2 jam selesai dibongkar. Artinya total pekerjaan beton dari pertama kali dikirim adalah 6 jam. Jangan sampai kita mendesain betonnya 18 jam. Kenapa? Karena apabila beton yang dalam kondisi plastis tersebut kita biarkan di packaging dan terjadi kontak dengan matahari atau penguapan evaporasi yang sangat tinggi, betonnya akan mengalami retak. Ada juga yang namanya rapid set concrete. Ini biasa bahasa lapangannya adalah pascrete atau fast concrete, biasa digunakan untuk pengecoran-pengecoran di jalan-jalan rigid. Kalau teman-teman biasa melihat di lapangan ada orang ngecor jam 3 subuh, jam 6-nya sudah bisa dilalui, ini dia menggunakan rapid set concrete. Dari segi metode pekerjaan, beton itu ada yang namanya pengecoran langsung atau direct pouring, ada shotcrete, beton ditempa, ada dipompakan, ada dengan digilas dengan roller vibrator, itu disebut CTB, cement treat base. Peruntukannya lebih ke arah untuk material perkerasan sebagai base, material jalan atau transportasi. Namun karena dia menggunakan penambahan semen dan dia diproduksi di dalam batch plant, maka saya kategorikan CTB atau cement stabilized soil ini masuk ke dalam bagian beton juga. Terus ada yang namanya thermal, ada yang namanya precast. Precast itu betonnya dicetak dulu sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dikirim ke lokasi proyek, kemudian di proyek akan disatukan, bisa menggunakan pre-stress seperti itu, bisa disusun langsung seperti drainase, seperti box culvert dan berbagai jenis lainnya yang mungkin akan kita bahas di video berikut ini. Kemudian ada sifat-sifat khusus yang memiliki ketahanan termal, tahan terhadap air, waterproof, artinya dia impermeable, tidak bisa disusupi air. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi tulangan atau rebar di dalam beton. Dan waterproof ini memiliki pembahasannya tersendiri. Ada buat pavement, dekoratif, refractory, struktural, lean concrete, durable concrete, dan berbagai jenis khusus, kebutuhan khusus lainnya. Oke, ini secara metode tadi, beton itu ada direct pouring, betonnya dicor langsung. Kemudian ada ini juga bagian dari
Direct pouring ini apabila tidak diperhatikan dengan baik antara jarak penuangan bisa terjadi honeycomb. Nah, ini direct pouring yang tidak terkontrol terjadi segregasi, bisa kita lihat. Nah, beginilah seharusnya metode pouring apabila memiliki jarak jatuh bebas, kita berikan dia suatu chute sehingga betonnya tidak langsung jatuh bebas sehingga gampang terjadi rentan terjadi segregasi. Ini adalah metode pompa kita lakukan. Dapat kita lihat truk mixer dikirimkan ke truk pompa, kemudian betonnya dipompa ke area struktur. Ini juga bagian dari pompa concrete pumping. Ini long distance, kita cor ke tengah laut untuk pengecoran dermaga, kita cor ke atas gunung, seperti itu. Kemudian ada metode shotcrete untuk slope protection, untuk dinding penahan tanah, ada untuk underground. Ini kita lihat ada nozzle man melakukan ini, ada sprayer mesin, ada stationary pump. Kemudian ada untuk ini CTB, cement treat base atau cement stabilized soil menggunakan vibrator, finisher, dan banyak truk-truk lain. Ini adalah properties untuk CTB. Apabila ada pertanyaan mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk precast sendiri, ini salah satu kunjungan kita ke underground untuk MRT di Jakarta ya, di Monas. Kemudian ini seperti sering kita lihat pengecoran jalan layang atau jembatan, ada modular house, ada dinding penahan tanah, ada yang sekarang itu rumah Risa yang sedang dibahas di Kementerian PU berikutnya. Keunggulan beton itu mungkin ini hal yang sangat basic ya, unggul dari segi biaya, tidak ada material yang memiliki harga yang lebih murah dari beton saat ini. Maksudnya coba aja kita bandingkan harga beton 1 kubik dengan besi 1 kubik, tentu sangat tidak bisa dibandingin, atau kayu 1 kubik dengan beton 1 kubik. Harga beton selalu lebih murah. Beton itu unggul dari segi mudah dibentuk, sesuai dengan kondisi cetakan yang kita inginkan, kita gunakan beton itu sangat gampang. Bayangkan bagaimana kalau kita gunakan baja atau kayu akan memerlukan waktu dan biaya yang lebih apabila kita ingin memiliki bentuk khusus. Seperti itu. Beton tahan korosi, tidak seperti besi, dia tidak berkarat. Beton itu juga tahan terhadap api. Di awal tahun 2025 kebakaran di Los Angeles sempat viral, ada satu bangunan yang kokoh berdiri karena di Amerika itu tidak seperti Indonesia yang penuh dengan ladang sawit. Di Amerika itu gunung-gunungnya itu masih sangat alami. Pohon-pohon itu di sana sangat besar. Bahkan ketika saya ke Amerika, tiang listriknya itu masih menggunakan kayu dari pohon, tidak seperti di Indonesia yang tiang-tiang PLN itu sudah dari precast, tiang-tiang precast seperti itu. Di Amerika itu terbuat dari kayu, jadi apabila terjadi kebakaran ya rentan terjadi hangus seperti itu. Nah, beton itu tahan terhadap api. Memang ketika dia terkena api dengan waktu yang lama dia akan retak, tapi pada kondisi yang dapat dimaklumi dia sangat kuat. Beton itu juga memiliki sifat seperti yang saya katakan tadi, dari strength kekuatannya itu bisa didesain melebihi 120 MPa, ultra high performance concrete. Sudah banyak jurnal-jurnal yang berbicara tentang ultra high performance concrete, di mana mereka dapat mampu mencapai beton sampai 200 MPa bahkan lebih. Namun ini dalam pengalamannya saya bukan hal yang mudah. Perlu kontrol yang sangat ketat, pemilihan material yang bagus. Jadi kalau teman-teman melihat ada jurnal 200 MPa tapi materialnya dasar, kontrolnya dasar, dapat kita pastikan kita ragu terhadap hasilnya. Fleksibel artinya beton itu ya kita bisa gunakan dia fleksibel. Kapanpun kita butuh tinggal campur jadi. Tidak seperti kayu, kita harus datang pahat, atau seperti besi yang kalau kita mau cetak dia harus kita panaskan segala macam. Tidak fleksibel terhadap waktu. Kekurangannya beton itu lemah terhadap tarik, seperti yang saya katakan di awal bahwa kekuatan tarik dari beton itu sekitar hanya 10% dari
kuat tekannya, artinya sangat-sangat rendah, sangat gampang patah. Beton itu mudah retak, tidak ada beton yang tak retak, bahasanya seperti itu, sehingga apabila tidak dikontrol, kegagalan struktur atau resiko-resiko yang tidak kita inginkan rentan terjadi. Kemudian beton itu juga permeabel, walaupun dia terlihat padat, tapi beton itu adalah permeabel, artinya apa? Beton itu berpori, dapat dilalui air, dapat rusak karena sifat dari lingkungan yang ekstrim seperti sulfat atau klorid dan hal-hal bahan kimia lainnya. Jadi kita bisa kontrol dia dengan waterproof tadi. Kita bahas di uh, video yang lain. Beton itu juga getas atau brittle, artinya ketika dia terjadi regangan, dia tidak seperti baja yang bisa memanjang. Beton itu apabila ditekan, jarak antara dia gagal, hancur dengan regangannya sangat sangat kecil. Beton itu juga please and tahu tidak ada resiko di daerah bersalju ketika airnya beku, eh, tidak terjadi hidrasi maksimal, jadi betonnya itu rentan retak atau terkelupas seperti itu. Mungkin demikian saja dulu pengenalan dasar tentang beton. Apabila teman-teman ingin bertanya atau memiliki komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Apabila ada yang kurang atau penjelasan yang ingin lebih detail lagi, akan saya buat di video berikutnya. Demikian saya sampaikan. Saya Muhammad Ridwan dari Master Accounting Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu.